Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua kabar gacor kali ini. Yang pertama, nanti datang dari Indonesia yang akhirnya lagi nih bos, join dengan Yunani untuk memodifikasi pesawat buatan lokal N219 menjadi lebih gacor, yaitu untuk menjadi pesawat pengintai canggih. Nah, lantas apa sajakah yang mau digarap pada pesawat itu dan bakal secanggih apakah spesifikasinya nanti setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua datang dari Korps Pasgat, Korps Pasukan Gerak Cepat, yaitu pasukan elit Angkatan Udara bos, yang baru-baru ini lagi membentuk dua satuan baru sangar di wilayah Biak, Papua. Nah, lantas pertanyaannya, satuan apakah itu? Apakah maksud dan tujuannya pembangunan satuan baru di situ? Penasaran beritanya? Cus, mari cek. Mari kita ceki-ceki berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, lanjut kita mulai dengan kabar gacor yang pertama nih bos. Pengembangan pesawat Indonesia. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Pada tanggal 21 November 2025 kemarin bertempat di Athena, Yunani, negerinya kakek Zeus, PT Dirgantara Indonesia pun telah resmi menaikkan Framework Agreement atau FA dengan perusahaan teknologi pertahanan asal Eropa bernama Skytelis untuk melakukan modifikasi mantap pada pesawat karya anak bangsa yaitu N219 Nurtanio menjadi pesawat pengintai maritim canggih atau Maritime Surveillance Aircraft disingkat MSA bos. Nah, jadi sebelum masuk lebih jauh mungkin ada yang bertanya-tanya nih bos, Min, perusahaan kayak mana Min Skytelis itu? Oke, jadi Skytelis ini adalah perusahaan pertahanan asal Yunani bos, yang spesialisasinya fokus pada sistem misi tempur, integrasi sensor, sampai dengan produk data link real time. Dan salah satu produknya yang paling terkenal adalah MIMS, Airborne Mission System, atau sederhananya itu adalah sistem otak digital yang bisa membuat pesawat biasa berubah menjadi mata dan telinga elektronik di udara bos. Nah, kita lanjut ke kerjasamanya. Mantapnya lagi, penaikan kerjasama ini pun disaksikan langsung oleh Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Laksdia TNI Irfansyah. Artinya ini bukan sekedar MOU yang mengambang, tapi ini pergerakan nyata yang diarahkan langsung untuk memperkuat keamanan maritim nasional. Dan target dari kerjasama ini juga bukan kaleng-kaleng bos, dimana setelah fase teknis, uji integrasi dan sederet FGD atau Focus Group Discussion internal, maka kontrak final pengadaan ini direncanakan akan diteken pada akhir 2026 dan kalau semuanya lancar maka dalam beberapa tahun ke depan kita bakal melihat armada buatan lokal mulai berpatroli di udara. Kemudian dalam kerjasama ini peran masing-masing pun sudah jelas bos. PTDI akan mengelola dan memodifikasi platform pesawat N219, sedangkan Skytelis Yunani akan bertugas memasang sistem pengawasan, sensor intelijen dan taktisnya. Dan ini adalah pertama kalinya pesawat N219 Nurtanio dipetakan. Bukan sebagai pesawat sipil, bukan sekedar angkut penumpang, tapi sebagai alat patroli strategis dengan kemampuan militer paramiliter. Nah, lantas bagaimanakah kemampuan dan kapabilitasnya setelah nanti pesawat ini dimodifikasi? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih bos, yaitu kemampuan tempurnya. Nah, bukan tempur benaran ya maksudnya. Jadi ketika upgrade ini selesai, maka pesawat N219 versi MSA, Maritime Surveillance Aircraft ini bakal punya kemampuan yang jauh melampaui versi aslinya bos. Pesawat ini nantinya bakal dilengkapi dengan radar maritim jarak 160 nautical miles atau sekitar 296 km. Kemudian dipasangi sensor elektrooptik atau infrared yang bisa mendeteksi objek hingga 20 km. Lanjut juga akan dipasang tactical data link yang bisa mengirim data target langsung ke pusat komando secara real time. Dan daya jelajah atau endurance-nya pun nanti bisa lebih dari 5 jam. Cukup untuk patroli wilayah perairan yang luas bos. Nah, dengan kemampuan ini, maka N219 MSA nanti pun bukan cuma pesawat biasa bos, tapi akan berubah menjadi alat pengawasan strategis
untuk mendeteksi penyelundupan, illegal fishing, pelanggaran batas wilayah, pergerakan kapal asing hingga operasi SAR. Dan rencana kedepannya, Bakamla pun sudah mengajukan kebutuhan sebanyak 4 unit pesawat, bos, kepada Bappenas untuk mendukung patroli laut Indonesia, tentunya dari Aceh sampai Papua. Dan jika semua berjalan mulus, N219 MSA ini bisa jadi tonggak sejarah baru. Dan kalau proyek ini sukses, bukan nggak mungkin, bos, N219 MSA bisa jadi produk ekspor alutsista Indonesia selanjutnya, terutama ke negara-negara maritim. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua yang cukup gacor. Kini datang lagi dari Korps Pasukan Gerak Cepat, di mana Korps Pasgat TNI Angkatan Udara kini resmi mulai membangun 2 satuan baru di Biak, Papua, bos. 2 kekuatan tempur baru dalam 1 kawasan strategis. Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut, peletakan batu pertamanya pun telah dilakukan kemarin pada Rabu 19 November 2025 dan dipimpin langsung oleh Komandan Divisi Arahanut Kopasgat, Marsma TNI Ari Ismanto, di mana 2 satuan yang dibangun itu adalah Batalion Artileri Pertahanan Udara atau Yon Arahanut 31, Resimen Arahanut 3, Divisi Arahanut, dan satuan kedua adalah Detasemen Matra 3 Brigade Parakomando atau Parako 3 Divisi Parako. Nah, biar nggak bingung ya, Mimin bantu jelasin sedikit ya, tapi sebisanya nih. Satuan seperti apakah itu? Oke, Arhanut sesuai namanya yaitu Artileri Pertahanan Udara, bos. Satuan ini biasanya mengoperasikan sistem pertahanan udara jarak pendek sampai menengah. Contohnya ya, seperti sistem senjata Sky Shield Oerlikon, kemudian rudal RBS 70, rudal Kiwe 3 Manpads, meriam 35 mm, radar mobile, sampai sistem sorot modern yang sedang diproyeksikan masuk. Fungsinya jelas untuk mengunci target di langit, bos, mencegah jet musuh, drone musuh, sampai rudal jelajah yang berani-berani nyelonong masuk ke kawasan kita. Kemudian satuan kedua tadi ada Brigade Parako. Nah, Parako itu adalah pasukan para komando elit, bos, yang bisa digerakkan cepat lewat udara untuk operasi strategis, mulai dari pengamanan objek vital, operasi lintas udara, penindakan teror, hingga penguasaan medan di wilayah rawan. Dan kenapa 2 satuan baru ini dibangun di Biak? Ya, karena posisinya yang super strategis di jalur Alki 3, bos, pintu gerbang udara bagian timur NKRI, dan titik pengamatan paling dekat ke Pasifik. Dengan hadirnya 2 satuan ini, Papua pun bukan lagi sekedar wilayah pertahanan tapi frontline udara Indonesia. Dan satu pesan jelas dari TNI Angkatan Udara, yaitu langit timur Indonesia sekarang bakal dijaga lebih ketat. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.